Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, untuk melengkapi tugas pendahuluan dari percobaan 3 osilator, di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan tersebut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ulfia Kamadanun dengan stambuk H241212024. Saya dari kelompok 1. Pengertian dari osilator yaitu merupakan rangkaian untuk mengubah daya DC menjadi daya AC atau sinyal output akan dilaksanakan tanpa adanya sebuah sinyal input yang diberikan. Nah, osilator dirancang untuk menghasilkan gaya gerak listrik bolak-balik dengan frekuensi gelombang dan bentuk gelombang yang diketahui seperti gelombang sinus, gelombang kotak, dan gelombang gergaji. Nah, pada dasarnya untuk menghasilkan getaran frekuensi agar dapat berosilasi digunakan rangkaian tangki dari LC yang disambungkan dengan rangkaian input balik. Nah, prinsip kerja dari osilator menggunakan sinyal kecil yang berasal dari penguat itu sendiri. Pada saat penguat atau amplifier diberikan arus listrik, desak kecil akan terjadi. Desak kecil tersebut kemudian diumpan balik ke penguat sehingga terjadi penguatan sinyal. Jika keluaran atau output penguat sefase dengan sinyal yang diumpan balik ke masukan tersebut, maka osilasi akan terjadi. Ada beberapa jenis osilator, diantaranya ada osilator Colpitts, ada osilator pergeseran fasa, osilator relaksasi, osilator Clap, dan osilator Hartley. Selanjutnya ada prinsip kerja dari osilator Colpitts, di mana ketika power supply dinyalakan, kapasitor C1 dan C2 akan mulai mengisi. Nah, ketika C1 dan C2 penuh, mereka akan melepaskan muatan melalui indikator L1. Ketika kapasitor kosong, energi elektrostatis yang tersimpan di kapasitor dipindahkan ke induktor sebagai flux magnet. Induktor mulai melepas muatan dan kapasitor mengisi kembali pengisian energi kapasitor induktor bolak-balik. Inilah yang menjadi dasar dari tegangan osilasi. Tegangan yang melewati C2 merupakan kebalikan fasa dari tegangan yang melewati C1, dan tegangan yang melewati C2 lah yang diumpan balik ke transistor. Sinyal umpan balik pada basis transistor muncul dalam bentuk penguatan melalui kolektor dan emitor. Prinsip kerja osilator pergeseran fasa. Osilator pergeseran fasa adalah salah satu jenis osilator linier yang dapat digunakan untuk menghasilkan keluaran atau output gelombang sinusoida. Nah, osilator pergeseran fasa biasanya terdiri dari komponen rangkaian penguat atau amplifier, rangkaian pembalik atau inverting seperti op-amp atau operational amplifier atau transistor. Output dari penguat ini dapat diberikan sebagai input dengan bantuan jaringan pemindahan fasa. Osilator pergeseran fasa merupakan sebuah osilator dengan keluaran gelombang sinus sederhana. Prinsip kerja dari osilator relaksasi. Nah, osilator relaksasi ini adalah osilator yang keluarannya berupa sinyal listrik dengan gelombang non-sinusoida, yaitu seperti gelombang gigi gergaji atau gelombang kotak. Osilator relaksasi biasanya menggunakan 2 buah penguat atau amplifier dan sebuah pengendali frekuensi atau frequency control. Kedua penguat ini dioperasikan secara switch mode, yaitu melakukan switching dari fully on ke fully off atau sebaliknya. Osilator Clap adalah salah satu jenis osilator yang efektif digunakan sebagai pembangkit gelombang sinusoida. Pada rangkaian memiliki interval frekuensi berkisar 10 kHz sampai dengan 10 MHz. Osilator ini menggunakan rangkaian LC atau induktor dan kapasitor, dan umpan balik positif melalui suatu pembagi tegangan kapasitif dan rangkaian.
Pada osilator, klep digunakan dua kapasitor sebagai pengganti kumparan yang terbagi. Ikan dikembalikan dengan menggunakan medan elektrostatik melalui jaringan pembagi kapasitor. Frekuensi ditentukan oleh dua kapasitor terhubung seri dan sebuah induktor. Selanjutnya, prinsip kerja dari osilator hidrolik tersusun dari dua buah induktor yang tersusun dari seri dari sebuah kapasitor tunggal. Kelebihan dari osilator ini adalah mudahnya mengatur nilai frekuensi, yaitu dengan menempatkan sebuah kapasitor variabel pada komponen kapasitornya. Selain itu, amplitude output osilator juga relatif tetap pada range frekuensi kerja penguat osilator. Selanjutnya ada alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan ini. Di antaranya ada sinyal generator, berfungsi untuk menghasilkan sinyal listrik dengan mengatur sifat, amplitudo, frekuensi, dan bentuk gelombang. Kemudian yang kedua ada osiloskop, berfungsi untuk mengamati bentuk gelombang yang tepat dari sinyal listrik. Nah, kemudian yang ketiga ada kapasitor, berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Kemudian resistor dapat menahan dan memperkecil atau memperbesar arus. Satu daya adalah sebuah perangkat yang memasok listrik energi untuk satu atau lebih beban listrik. Papan rangkaian yaitu untuk merangkaikan komponen elektronika pada percobaan. Selanjutnya ada kabel penghubung, yaitu berfungsi untuk menghubungkan komponen rangkaian pada papan rangkaian, multimeter, power supply, dan lain-lain. Saklar berfungsi untuk menyambung atau memutus aliran listrik pada suatu pengantar. Kemudian ada IC 74 berfungsi memperkuat sinyal arus searah DC maupun arus bolak-balik AC. Yang terakhir ada multimeter, yaitu berfungsi untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, hambatan listrik, dan kapasitansi.